Alamin dan kasihan dan mubarakkan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya cintai, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah, diberikan taufik pertolongannya sehingga ibu bisa datang ke majelis ini. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tersampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, materi yang kemarin sudahkah ditafakuri? Materi yang kemarin apa, Bu? Terus 40 aja. Usia 60, 70, kalau 80 sudah pemutihan. Pemutihan itu ada syaratnya, ada sembarangan orang. Enak banget kalau sembarangan orang. Ya udah ya Allah umurku kasih panjang, aku malas-malasan aja sekarang. Bisa begitu. Jadi dia diputihkan oleh Allah karena amal perbuatan sebelumnya. Jadi kalau umur 40 produktif, umur 50 dia beramal soleh, mengabdi, melayani manusia, kemudian beribadah dengan ikhlas, ridho, syukur kepada Allah sampai umur 60, sampai 70, nah baru kalau 80 dia mau lupa, nggak sholat, nggak puasa, dimaafkan. Kalau udah 80, iya kan banyak Bu yang 80 udah nggak bisa puasa lagi ya. Iya, sholat juga nggak bisa, cuma ya duduk gitu. Kadang-kadang kita ngingetin sholat, dia bilang udah. Kadang-kadang dia udah minta lagi apa gitu. Itu udah diputihkan kalau 80 tahun. Nah, supaya kita dapat rahmat Allah, mudah-mudahan sampai usia tua, kita lakukan usia emas kita ini 40, 50, 60 ya. Itu usia emas ya. Nah, maka Rasulullah itu kalau usianya bukan emas lagi, udah Allah hentikan. Karena Allah menginginkan ketika perjumpaan dengan Allah benar-benar dalam kondisi punya prestasi. Itu Bu. Kenapa Rasulullah dicabut umur 63 tahun? Karena itu usia-usia prestasi. Karena manusia dibangkitkan nanti ketika dia kondisi seperti dia diwafatkan. Wafatnya kita lagi ngapain? Begitulah ketika kita dibangkitkan di hari kiamat. Jadi kalau ketika diwafatkannya seperti itu, bangga sekali ibu kalau ibu lagi produktif begini. Coba kalau udah sekian gitu ya, udah kadang-kadang nyusahin, bukan nyusahin sebetulnya, memberikan amal ya buat anak cucunya ya, merawat kita, ngurusin kita. Kadang-kadang kita udah nggak bisa melayani masyarakat lagi kalau udah usia 70 ke atas. Susah. Tapi coba kalau ibu usia masih 60 ya Bu ya, ibu masih produktif nih. Bisa jadi apa? Disuruh mimpin Yasin masih bisa, Masya Allah ya Bu ya. Yang udah masih sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Itu jalannya saya udah jadi sholatnya masih sempurna gerakannya. Ini untuk ini Bu Haji itu dia 10 tahun. Itu berarti dikasih izin oleh Allah, fisiknya bagus. Kan tidak semua Bu, walaupun dia orang beriman. Ingatnya luar biasa. Itu fadlun minallah ya, karunia, keutamaan yang dihadirkan oleh Allah kepada orang itu tadi. Tidak semua orang seperti itu Bu, enggak. Hanya seperti itu. Bisa juga yang tidak seperti beliau jadi manusia istimewa juga.
yang kita lihat secara jasadiah. Luar biasa ya, jasadnya itu masih bisa sholat, masih ingat gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah. Mungkin daya ingatnya itu karena sering baca Al-Quran kan bisa daya ingat bisa bertambah. Iya. Beliau guru ini One ya, SMP yang di SMP 3 Luar biasa sekali ya makanya banyak yang kenal deh. yang diberikan oleh Allah. Itu sesuai dengan namanya Nasir, yang selalu menolong terus menerus. Dan sifat Allah, ketika sifat Allah bertajalli itu bersemayam dalam hati seseorang. Itu dengan sebutan orang yang senang dan selalu menolong orang lain, sayang dengan orang lain. Ini sifat Allah yang paling menonjol. Seperti itu mungkin ya, mudah-mudahan namanya sesuai. Nasir, kan ada Nasoro, Yansuru, Nasir, nah gitu. Kalau Nasir itu predikat tertinggi, Bu, selalu menolong dalam keadaan apapun. Nah, mudah-mudahan gitu bertajalinya sifat-sifat Allah kepada beliau sehingga beliau dikasih keutamaan. Nah, kalau beliau hadir, saya kan Masya Allah ya, saya pengen kenal sama beliau ya. Mudah-mudahan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ya Bu ya. Sudah yang kemarin ditafakuri, diamalkan apa yang kurang dari saya, apa yang harus diperbaiki dari saya gitu Bu. Bermuhasabah ya. Apa nih yang belum saya capai? Apa yang kurang dari saya? Apa yang harus saya sempurnakan? Apa yang buruk dari saya harus dibuang, dihilangkan. Seperti itu Bu, kalau udah umur 40, 50, 60, 70. Kalau udah 70 ke atas jangan. Nanti udah dipanggil sama Allah, panggil. Jadi harus banyak bermuhasabah dari sekarang. Dan ini bermuhasabah usia emas. Jadi perjalanan pertumbuhan itu, kenapa di usia emas yang 40, 50, 60 tahun? Karena si jiwa itu kan seperti yang dihadirkan oleh Allah dalam kondisi seperti jasad. Jasad itu dari bayi ya. Si jiwa pun dari bayi. Pertumbuhan. Cuma kalau jiwa semakin dia dipupuk, semakin kokoh, semakin luas, semakin lebar, semakin baik. Kalau badan dipupuk oleh kita, dikasih makan, dikasih minum, ada batas limit waktunya. Udah 60 ke atas, 50 ke atas saja udah berkurang. Nah itu 40 udah mulai berkurang. Kalau jiwa kebalik Bu, semakin dia rajin beramal soleh, beribadah, mengkaji ilmu, makin dia taat sama Allah, berbuat ikhlas, ridho, kemudian sabar dalam kehidupan, si jiwa ini pertumbuhannya makin kokoh, makin bagus, makin, kalau badan tuh kelihatan makin tampan, kalau wanita makin cantik si jiwanya. Jadi kalau si jiwa ini buruk ketika menghadap Allah setelah kematiannya, kan jiwa akan bangun tuh kalau yang mati jiwanya Bu. Kata Allah gini, kan dalam hadis qudsi, dalam hadis ini. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kepada seseorang di mana Allah memanjangkan usianya sampai 60 tahun, artinya sudah tidak ada lagi dispensasi gitu Bu. Tidak ada lagi alasan. Kenapa kamu gak sabar? Kata dia, itu yang salah anak saya, suami saya. Enggak bisa. Kamu udah aku ajarkan Al-Quran ini. Saya belum dengar ayat Al-Quran tentang ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Yang saya tahu kalau udah sabar sekali, 2 kali sabar, 3 kali, keempat kalinya saya marah. Kata Allah, enggak begitu. Aku ajarkan dalam Al-Quran itu sabar itu enggak ada batasnya. Baru kamu akan mendapatkan kebahagiaan sekarang ini. Oh saya enggak tahu ya Allah. Allah enggak mau terima. Kenapa aku kasih kamu umur 60 tahun? Masa kamu enggak ngerti itu Al-Quran? Dikemanakan akalmu yang aku kasih? Dikemanakan badanmu ketika kamu sehat? Kata Allah begitu Bu. Benar-benar diminta setiap detik waktu kita oleh Allah. Kan kita yang ngasih Allah kan. Ketika kita nggak ngerti itu Bu, nggak ngerti, nggak tahu ilmunya, kita
Kita kan bilang, oh ya Allah saya nggak tahu, oh saya nggak ngerti. Kata Allah, nggak bisa begitu. Kalau kata guru, mana tugasmu gitu kan? Saya belum ngerjain Pak, nah karena saya lagi gini-gini. Nggak bisa, pokoknya sini. Udah dikasih waktu seminggu, masa nggak selesai kan begitu. Begitu juga Allah nanti membujak kita di yaumil kiamat. Aku udah kasih waktu dikemanakan tuh. Harusnya udah selesai tuh tafsir Al-Quran. Udah selesai tuh Riyadhus Shalihin ketika aku panggil nyawamu. Kata Allah begitu Bu. Kan ini hadis-hadis Rasulullah ini. Kalau kita sampai nggak tahu, Allah nggak mau tahu. Udah aku kasih waktu kamu banyak, dikemanakan? Ngurus anak, ngurus suami. Emang habis ke situ? Enggak kan? Cari duit. Emang berapa yang harus kamu makan buat ngisi perutmu? Begitu. Itu kan pengen punya rumah lagi, itu bukan alasan. Saya ketika saya berpikir ke sana gitu, bertafakur, ya Allah iya juga ya bener. Masa sehari itu nggak ada waktu untuk menambah pengetahuan? Masa nggak bisa bersabar? Kan udah diajarkan dari dulu gitu istilahnya. Nah itu, jadi si jiwa ini bertumbuhnya ke sana Bu. Semakin banyak beribadah, semakin banyak beramal soleh, si jiwa ini bertumbuh dengan baik. Dan usia pertumbuhan golden age bagi jiwa adalah di usia 40. Jadi kalau jiwanya masih kerdil kekanak-kanakan, kagak sabar, masih suka marah-marah udah umur 40, 50, 60. Apalagi kalau udah umur 70 masih suka marah-marah. Oh, itu udah nggak ada lagi hujah nanti di hadapan Allah. Akan seperti itu meninggalnya Bu. Meninggalnya itu akan seperti itu. Jarang tuh kalau udah 60 tahun masih egois ya Bu ya. Masih suka maksiat, umur 70 tahun ketika meninggal tuh baik, itu jarang. Kecuali ada pengecualian. Biasanya dia itu akan dicabut oleh Allah kalau dia baik, dibersihkan dulu. Caranya dengan bagaimana aja. Dikasih ujian yang pahit, sepahit-pahitnya. Karena itu untuk membersihkan kotorannya. Jadi untuk membersihkan kotoran jiwa seseorang itu dengan cara dikasih ujian. Semakin kita bertambah maksiat kita, enggak taat kita sama Allah, tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah, itu mendatangkan ujian. Kenapa sih saya kok banyak banget diujinya? Ibu pengen tahu cara menghilangkan ujian. Gini, cara menghilangkan dosa itu dengan dua macam. Pertama, Allah akan datangkan ujian, Ibu. Itu satu. Jadi tiba-tiba ada masalah apa, kurang ini, kurang itu. Yang kedua, yang kedua cara menghilangkan itu dengan ujian. Yang pertama dengan ujian, menghilangkan dosa itu. Yang kedua dengan berinfak. Tadinya mau datang suatu masalah ke kita. Gara-gara kita pengajian kan kita infak ya Bu ya, keliling gitu. Allah mau mendatangkan suatu ujian karena kita punya dosa. Itu Allah yang membersihkan. Setiap momentum ingin dibersihkan terus oleh Allah. Gara-gara kita berinfak, ujian itu gak jadi. Udah dihapus aja sama Allah, di delete gitu. Tadinya udah mau dihadirkan tuh, gak jadi. Itulah infak. As-sadaqatu tatba'un bala. Kagak jadi. Jadi ujian, tapi dua-duanya Ibu tinggal pilih, mau dikasih ujian atau mau banyak berinfak. Kalau infak itu kan banyak kan ya, tanda orang bertakwa pasti infak Bu. Alladzina yunfikuna, ya kan? Kemudian yang itu yang ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Bila saya kan bukan orang kaya. Di situ Allah mengatakan bukan orang kaya kok, bukan orang kaya doang. Orang nggak punya pun, orang yang lagi pas-pasan pun tetap harus berinfak. Nah, ini infak secara lahiriah adalah harta. Bisa juga dengan tenaga. Kalau nggak ada harta, kalau nggak ada ya Bu ya. Nah, bisa juga dengan yang lain, dengan ilmu, kemudian dengan ide. Itu
Artinya ketika kita melakukan dengan tenaga, dengan ide-ide kita, dengan ilmu kita, tenaga mungkin ibu ngalirin ini air, ini infak bukan? Infak tenaga bu. Jadi kalau punya dosa banyak beramal soleh, namanya amal soleh. Infak juga kan? Infak mengeluarkan ini. Nah itu akan membeningkan, membersihkan kolbu kita. Jadi dosa itu kan menghitamkan kolbu ya bu ya. Dan kalau kita berbuat dosa tanpa dibersihkan, terus saja dipelihara, itu mengkerdilkan jiwa. Mengkerdilkan jiwa bu. Si jiwa itu tidak tumbuh kokoh, tidak tidak bersinar, tidak bening. Kenapa? Karena ada suatu perintah Allah yang dia tidak laksanakan. Yang akan sebetulnya perintah itu adalah yang menumbuhkan jiwa menjadi kokoh dan kuat. Kebeningan kolbu gitu maksudnya bu. Semakin bening kolbu, maka si jiwa akan semakin kokoh. Itu pertumbuhan itu maksudnya itu jiwa itu bu. 40, 50, 60. Nah jadi kalau jiwanya sudah kokoh, insya Allah badan akan ngikutin. Saya sudah kasih tahu loh bu kemarin itu, emang kalau kokohnya jiwa itu tidak harus berbanding lurus dengan kokohnya kuatnya badan. Tidak harus berbanding lurus bu. Karena apa? Kita lihat ada model kita aja. Kalau jiwanya lagi males banget bu, ya kemana padahal badan kita. Mungkin yang sudah bu, ya seperti Bu Solihah atau begini, Mumun gitu ya, siapa lagi yang sudah sembuh? Mama Ella gitu ya. Kalau jiwanya kuat kokoh bu, itu sholat tahajudnya lebih kuat mereka daripada yang badannya kokoh tapi jiwanya lemah. Lebih rajin datang ke pengajiannya. Apalagi kalau jiwanya sudah kokoh, badannya juga masih kuat. Itu luar biasa. Seperti Umar bin Khattab sama Abu Bakar. Kita contohin ya, yang badannya kokoh, jiwanya kuat. Ada jiwanya lebih kuat, tapi badannya nggak terlalu kokoh. Jiwanya lebih kuat daripada Umar, yaitu Abu Bakar. Tapi badannya tidak terlalu kuat. Kan badan Abu Bakar kurus, kecil. Saya kan nggak tahu bu seperti Abu Bakar, cuma kan baca di hadis-hadis Rasulullah ya, cerita sirah nabawiyah ya. Kecil badan Abu Bakar itu. Tapi apa kata Nabi? Iman Abu Bakar tidak sebanding dengan manusia yang ada di alam raya ini. Jadi lebih berat timbangan iman beliau bu. Berarti kalau dibanding dengan imannya Umar bin Khattab, berat mana? Abu Bakar. Padahal kalau Umar bin Khattab bu menghatamkan Qur'annya hampir tiap malam, sholat tahajudnya lebih kuat, lebih kokoh, tapi tetap oleh Allah dibilang bahwa Abu Bakar lebih mulia daripada umat. Jadi emang yang dinilai adalah jiwanya. Nah ketika badannya tidak sanggup, itu sesuai dengan kemampuannya. Gitu maksudnya bu. Sesuai dengan kemampuan kita juga begitu. Enggak beda. Contohnya Bu Alis masih muda. Kalau mau dibanding dengan siapa yang sudah berumur, udah gitu ya. Sama-sama imannya, pasti kuantitas ibadahnya berbeda. Harus lebih banyak Bu Alis. Kenapa? Karena badannya masih kuat. Kalau seandainya jiwanya kokoh, sama-sama kokoh gitu ya. Nah itu seperti itu. Kita berbicara tentang jiwa lagi. Kemarin saya kan sudah bilang ya. Kalau azab itu ditimpakan kepada orang yang durhaka. Ya, durhaka. Itu azab. Kalau ujian akan ditimpakan kepada orang yang taat dan orang yang
tidak taat, lebih umum. Kalau azab apa Bu tadi? Durhaka. Iya. Kalau ujian, orang beriman pun akan dikasih ujian. Jadi ujian itu bisa berbentuk ketaatan, bisa berbentuk menghadapi kemaksiatan. Itu ujian. Ujian itu bisa berbentuk nikmat yang baik, bisa berbentuk sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau azab hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan yang buruk. Untuk membersihkan, azab juga untuk membersihkan, Bu. Sama untuk membersihkan. Untuk membersihkan. Cuma kalau ujian, posisinya ketika dikasih kebaikan itu juga ujian. Ibu dikasih harta lebih dari orang lain, jabatan lebih dari orang lain. Kemudian ketika disuruh beribadah kepada Allah kok berat banget, itu juga ujian. Gitu. Tapi kalau azab, kita berbuat maksiat kemudian dihantam dengan suatu kejadian yang menyakitkan, itu azab. Ya. Seperti itu ya. Nanti dicari lagi ininya kalau belum puas. Kemarin seorang mukmin itu yang ingin bertemu dengan Allah. Allah itu dikatakan di dalam suatu hadis Rasulullah, bertemu dengan seorang hamba di dalam yang dilihat di dalam kolbunya ya. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi mengatakan begini, Bu. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh petala langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi yang bisa menjangkau Allah itu hanya kolbunya manusia. Itu yang kemarin itu ya. Hanya kolbunya manusia. Ini tentang kolbu saya aja masih kayak apa ini maksudnya kan? Itu kan masalah yang di dalam ya Bu ya. Kita mohon pertolongan Allah supaya dikasih pemahaman. Amin. Nah, ketika Allah bisa ditangkap oleh kolbu manusia, tidak semua orang bisa menangkap hadirnya Allah hadir dalam kolbunya. Tidak semua orang, Bu. Walaupun dia orang Islam. Bisa dipahami gak, Bu? Iya. Hanya orang Islam yang mukmin yang bisa menangkap bertajalid bersemayamnya Allah di dalam kolbu orang itu. Ibu, ciptaan Allah itu kan luas ya. Petala 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tetapi kenapa Allah ketika menciptakan hambanya, makhluknya, yang paling mulia itu adalah manusia? Ternyata karena jiwanya ini, karena kolbunya itu yang membedakan ternyata, Bu. Nah, di dalam kolbu itu ada apa sih gitu ya? Di dalam kolbu orang mukmin. Jadi saya juga malu sendiri jadinya ya. Di dalam kolbu kita ini harus ditegakkan agama, Bu. Harus ditegakkan agama di dalam kolbu kita ini. Maka doa Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, tegakkan, kokohkan di dalam kolbuku agamamu. Jadi agama ini adalah yang harus tegak di dalam kolbu kita ya Bu ya. Jadi selama ini bukan hanya sholat doang, bukan hanya puasa doang dong, bukan hanya zakat, haji. Itu kan di dalam din itu ada 3. 1 Islam,
yang kita lakukan sehari-hari sudah kita lakukan, Bu. Yang kedua iman. Iman itu artinya kita yakin, kita tasdik adanya Allah. Kemudian kita yakin hal-hal yang gaib ya Bu ya, malaikat, Allah. Kemudian kita percaya juga dengan Al-Qur'an. Nah Bu, di sini bukan hanya percaya. Kebanyakan orang Islam kenapa nggak punya kolbu? Kenapa nggak bisa menampung Allah? Ya, pengetahuannya tentang Allah. Karena yang dia tahu hanya sebatas teori. Saya yakin, saya percaya kepada Allah. Saya yakin ada malaikat. Kemudian saya percaya dengan Al-Quran. Kemudian dia baca. Kemudian dia percaya dengan kodok dan kodar. Dia percaya dengan hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, kenapa padahal orang udah ngerti dan dia ditanya, percaya nggak? Percaya. Tapi kata Allah, aku ini hadir di dalam kolbu seseorang kalau dia percayanya tidak bohong, jujur. Percaya dengan Al-Quran? Percaya. Terus kamu udah belajar isinya belum? Belum, cuma bacaannya doang. Berarti bohong. Maka Allah nggak bersemayam di dalam kolbu orang yang tidak mau belajar, mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Kan kata Nabi, ya muqallibal qulub sabit, tetapkan, kokohkan. Kalau cuma baca doang, Bu, nggak kokoh, Bu. Ini doa kita sebelum salam. Kokohkan pengetahuan tentang Al-Quran. Dan yang bisa menangkap kekokohan Al-Quran adalah hati yang bagaimana? Hati yang bening, yang bersih. Nanti akan kita bahas bagaimana hati yang bening, yang bersih itu. Semoga Allah mengajarkannya ya Bu. Yang itu tadi iman ya Bu ya. Kemudian bagaimana mengimani hari kiamat, mengimani kodok dan kodar. Bahwa kita yakin, percaya, ridho dengan takdir Allah. Maka kokoh tuh Bu dari imannya. Belum ihsan, ini baru iman Bu. Yang tadi udah, sholatnya udah bagus ya, wudu, kemudian infak udah bagus, tinggal imannya nih. Pas dilihat, belum, baru gerakannya doang. Nanti akan ketahuan dari imannya kalau gerakannya doang. Gerakannya bagus, pikirannya kemana, hatinya kemana, berarti imannya belum. Begitu Bu. Kalau imannya bagus, kan di situ percaya kepada Allah. Itu sholatnya, badannya ke arah kiblat, tangannya diem, hatinya juga yakin sama Allah. Ini kita enggak kan biasanya. Berarti belum dong. Allah itu mau bersemayam dalam kalbu kita. Kan sabit. Itu iman Bu. Belum lagi takdir. Ya Allah, kenapa sih saya dilahirkan dari orang tua yang kayak gini, di daerah sini lagi, nyebelin lagi orang-orang yang itu berarti belum menerima takdir Allah. Katanya iman kepada Allah. Kemudian iman kepada Allah adalah di ujungnya itu percaya dengan qada dan kalau ditanya lancar. Saya iman, saya tahu. Pertama yakin kepada Allah. Pas kenapa kamu ngeluh? Punya suami itu kayak gini banget. Nah, itu berarti belum iman Bu. Baru Islam kita itu. Ya Allah, ya. Udah mulai sekarang ya Allah, saya ridho punya pasangan ini. Saya ridho dihadirkan di daerah ini. Saya ridho, pokoknya ridho Ibu. Itu udah nanjak ke keimanan. Yang ketiga, din itu kalau kolbunya ingin kokoh, yang ketiga kita harus ihsan kepada Allah. Ihsan inilah pembersihan kolbu. Ada orang dikasih rezeki lebih daripada kita. Kita yakin kepada Allah, ya Allah, rezeki sudah diatur sama Engkau. Ya Allah, akhirnya apa yang terjadi? Karena kolbunya bening, ya Allah,
Semoga berkah rizkinya yang Engkau berikan sama mereka. Semoga rizkinya bisa menghantarkan ke surgamu ya Allah. Dia pakai untuk hal-hal yang Engkau ridhoi. Ada enggak Bu kalau tetangga baru dapat mobil doanya kayak gitu? Sekarang ada setelah tahu ilmu. Itulah ihsan. Bening kolbu kita, senang orang dapat nikmat. Artinya kita menyenangi pemberian yang Allah berikan kepada dia. Seperti ada kita punya anak 2. Si A kita kasih gadget, kita nggak dikasih Bu, karena masih SD. Ini udah SMP atau SMA ya. Ketika si anak ini cemberut, kopolotot, marah-marah karena dia dikasih gadget. Iri. Bagaimana sikap kita? Suka apa enggak? Enggak suka kita begitu kepada adeknya. Dek, kamu kan masih kecil, kamu kan gini. Aku juga kan anak mama. Kenapa dia doang yang dikasih? Suka begitu anak. Padahal kita mengerti kebutuhan anak kita. Ini sudah waktunya. Ini emang kebutuhannya, kamu belum. Dia tetap ngotot, marah, ngambek, kabur. Marah nggak kita? Begitupun Allah sama kita. Tetangga dikasih mobil sama Allah. Kan itu jalannya Allah Bu. Kok kita yang beli Panadol gitu? Ini Allah marah sama kita. Tapi kalau kita sudah ihsan kepada Allah, ngerti, ya Allah Engkau tahu kebutuhan dia, Engkau tahu apa maksud dia diberikan rezeki yang beda dengan saya. Coba ibu seperti itu, akhirnya ya Allah berikan dia keberkahan rezekinya, kemurahan, jadikan rezekinya untuk anak-anaknya, keluarga yang menyenangkan, yang berprestasi, panjang lebar doanya. Itu Allah seneng gak sama kita yang gak dikasih? Masya Allah, hambaku ini ridho, hambaku ini benar-benar ikhlas. Ini hambaku nih kata Allah. Kita kan di sini ngaji biar jadi hamba yang seperti ini Bu. Kalau ibu mau jadi hamba yang biasa-biasa aja nggak usah ngaji Bu. Di rumah aja. Atau ngaji juga ya cuma pengen ketemu teman-teman doang. Terus kalau udah ngaji juga ya begitulah. Tapi kita bukan pengen seperti itu ngaji Bu. Pengen kita itu bertemu dengan Allah. Liqa'a rabbik. Innal ladzina la yarjuna liqa. Kalau enggak pengen ketemu dengan Allah, ibu santai-santai aja. Enggak usah memperjuangkan bagaimana kebersihan kebeningan kolbu kita. Karena Allah enggak suka dengan kolbu yang kotor. Apa di dalam Quran surat Al-Kahfi kemarin ayat 110 ya? Adapun orang yang ingin bertemu dengan Allah kan begitu, dia beramal soleh. Beramal soleh dan dia tidak musyrik kepada Allah. Ini kita kebanyakan mau berbuat apa-apa aja. Ada ininya enggak? Ada itunya enggak? Kan padahal Allah udah nyuruh ya Bu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bu. Aku tidak perintahkan kalian untuk ngaji, untuk cuci piring, untuk cuci baju, untuk mengabdi ke suami, ngurus anak, kecuali ikhlas karena Allah Bu. Jangan ngurus anak nanti anak saya harus berbakti udah gede sama saya. Itu enggak ikhlas Bu. Harus dimurnikan lagi gitu. Pokoknya ya Allah saya mah ikhlas, ini amanah darimu ya Allah. Saya ridho walaupun saya capek. Yang penting kau ridho. Mau seperti apa nanti anak kita itu urusannya Allah Bu. Kita udah susah payah banting tulang ngurusin suaminya tidak sesuai dengan kita, biarin Ibu, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita urusannya sama Allah juga. Jangan ada urusan dengan makhluk Bu. Itu orang ikhlas. Kata Allah, mukhlishina lahuddin. Aku tidak menyuruh kalian beribadah apapun itu kecuali untuk ikhlas. Lahuddin, ikhlasnya dalam beragama. Agama itu tadi berapa?
Satu, Islam. dua, ketiga, Ihsan. ihsan tubuh. Jadi kalau berbuat itu jangan hanya sekedar berbuat, harus ada imannya, harus ada ihsannya. Ihsannya itu ikhlas, sabar. Emang ikhlas kelihatan sama orang? Enggak, di dalam. Maka kan kata-kata ihsan itu artinya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka hal-hal yang bersifat ihsan nggak kelihatan. Menghilangkan ria, menghindari sum'ah, pengen disebut kalau berbuat amal baik, pengen diagung-agungkan, sombong, yang dipuji dan sebagainya. Nah, itu kan tidak kelihatan. Nah, itu artinya ihsan, Bu. Kita itu harus ihsan dalam berbuat apapun itu. Nanti akan kelihatan kok efeknya, Bu. Ketika kita berhubungan dengan suami, berhubungan dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga. Dulu kalau disentil dikit ngambekan. Tapi kalau sudah ihsan, mau dia balas budi, mau dia tidak menyakitkan atau menyenangkan dan apapun, itu efeknya sama aja buat kita. Kenapa? Karena ukurannya hati kan. Perbuatan itu dari hati, Bu. Ketika hati kita hanya mengharapkan Allah, maka yang ada sama aja. Mau dicaci, mau dimaki, mau dipuji, sama aja. Kata Umar bin Khattab begitu. Kalau orang sudah ikhlas, sama aja, Bu. Jadi kalau tiba-tiba anak kamu nggak langsung apa, nggak langsung begitu, gitu, Bu. Mama sih gitu aja nggak bisa ya. Mama emang selalu begitu kan gitu kalau anak-anaknya, Bu ya. Udah, ya Allah, dia berarti jiwanya masih belum tumbuh kembang, masih labil. Kita yang sudah paham, kita sudah dewasa, sudah bijaksana, jangan sama dengan dia melotot, kita melotot. Kenapa? Anak durhaka, kurang ajar lah, enggak, jangan seperti. Doakan saja. Kelihatan nanti. Ya, pengalaman saya tadi pagi. Jadi sebelum saya menyampaikan ini, dihadapkan dulu sama Allah. Kamu menyampaikan itu, saya uji nih kamu. Bisa begitu, Bu. Nanti akan, ini kan yang jadi saksi Allah ya. Kalau kamu udah gitu, kamu kan menginginkan ini kamu jadi melayani mereka ini, supaya ilmunya manfaat. Contohnya dong gitu. Ya itu di situ beratnya, Bu, emang. Duduk di situ tuh di sini tuh itu berat. Jadi harus ada perjuangan. Mau nanya, tadi kalau yang kata jiwanya dewasa, yang kata jiwanya dewasa itu misalkan kan gampang tersinggungan gitu ya. Seumpama nih ada yang telah berbuat kesalahan, satu kesalahan atau mungkin dia apa ya istilahnya, ya umpama kesalahan gitu, umpama dia telah berbuat kesalahan di satu komunitas, dia itu nggak masuk ke komunitas tersebut, apa dia misalkan setelah berbuat kesalahan terus dia nggak masuk ke komunitas tersebut, ibaratnya itu menghindar gitu, itu apa termasuk yang jiwa dewasa? Dia tidak mau bergabung di situ lagi, kenapa? Mungkin dia merasa Tersinggung apa? Oh, Tersinggung. Tampang tersinggung. Di situ tempat yang baik apa tempat yang buruk? Komunitas itu. Kalau baik, ketika dia berbuat salah, kemudian dia depresi, putus asa, berarti ini jiwanya lemah. Kenapa? Karena yang dia lihat, kalau saya berbuat salah, nanti saya akan dicemooh, saya akan dikucilkan, saya nanti akan dihina, jadi masih melihat
penilaian pandangan manusia. Berarti jiwanya belum kokoh. Tapi kalau dia ketika saya berbuat salah, ada Allah yang mengampuni saya dan saya harus memperbaikinya. Ini jiwa yang kokoh, yang kuat. Setelah dia berbuat salah, dia kembali lagi al-inabah pada Allah, bertaubat. Jadi penilaiannya bukan manusia. Tapi kalau dia menarik diri dari komunitas itu berarti penilaiannya manusia. Kalau umpama dia bilang dia dia punya muka tembok gitu umpama. Dia Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita memperbaiki diri. Gak apa-apa Bu dibilang, ih muka temboknya kemarin dia udah berbuat salah. Gini Bu, kalau kita mengatakan begitu kepada orang yang berbuat salah, emang kita siapa Bu? Emang kita orang bersih Bu? Kita ini kalau dibuka keburukan kita sama Allah, gak ada yang mau deketin. Begitu Bu. Jadi kalau ada yang bilang, ih muka tembok ya, itu bisa saja Allah marah dengan orang yang mengatakan muka tembok. Kata Allah, aku lebih tahu hati kamu daripada orang yang muka tembok tadi. Mungkin saja si muka tembok tadi sudah bertaubat pada Allah. Atau mungkin dia belum bertaubat, sekarang belum bertaubat, masih melakukan kesalahan, emang mukanya kayak tembok gitu ya Bu ya. Ya, masih berbuat kesalahan lagi, kita tetap jangan mengatakan muka tembok. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan dirubah oleh Allah. Kalaupun dia tidak dirubah oleh Allah, apakah kita juga suci hati kita? Bisa saja, penilaian Allah ya, itu kan namanya penilaian manusia. Jangan-jangan hati kita lebih buruk dari si muka tembok tadi. Coba begitu bicara berpikirnya. Itu ihsan. Jadi kalau melihat orang, jangan suuzon sekarang. Ya Allah, jangan-jangan aku yang lebih buruk. Walaupun dia berbuat salah gitu Bu. Seperti dia mencuri barang tetangga. Kita bukan mencuri, malah kita membantu orang. Kita bantu. Ketika ada orang berbuat salah, sampai gila-gila kepala kan, itu ngerasa diri lebih baik. Kata Allah, bisa saja dia melakukan yang mencuri tadi, melakukan suatu perbuatan yang Allah sangat senang sekali, ditutup semua kesalahannya. Bisa saja. Tapi kita yang banyak melakukan kebaikan, tiba-tiba melakukan keburukan, apalagi sampai sombong merasa lebih baik. Kata Allah, gak ada artinya kebaikanmu di hadapan aku. Kadang-kadang kita suka takut sekali di hadapan Allah itu begitu. Kan begitu. Jadi bagaimana? Jangan suka berprasangka buruk dengan orang. Makanya Allah mengatakan, inna ba'dadh dzanni ismun, itu Bu ayatnya. Sesungguhnya berprasangka buruk itu dosa. Itu lebih dalamnya kalau ada ilmu tasawuf. Kita lanjut ya Bu ya. Itu supaya kokoh ya Bu ya. Maka dinnya ini harus dibagusin. Pengen apa? Supaya nanti kita bisa ketemu dengan Allah. Dalam diri kita ini, kemarin kan saya bilang ya, kenapa ya kita itu kadang-kadang antara kolbu, pikiran, kemudian jasad suka berpencar masing-masing. Taunya dari mana? Tadi Ustazah ngomong kemarin. Apa? Taunya dari mana ya? Contoh soal Sholat. Nah, sholat. Ya Bu, benar nggak? Kolbu kemana, pikiran kemana, jasad kemana? Itu Bu harus dipahami itu Ibu. Ini kan mana pulpen saya? Biar Ibu ingatannya pulpen jiwa. Selalu saya bilang jiwa ya. Bu, kalau seorang pemimpin nih, ini kan kolbu ya. Kolbu ini, jiwa ini harus hidup. Dia adalah raja. Badan adalah tentara. Ini juga hawa nafsu tentara. Sekarang begini Bu, kalau ada seorang presiden punya kebijakannya ini
tidak memiliki seorang pemimpin yang nggak punya wibawa. Dia tidak punya wibawa. Diturutin nggak Bu sama ininya? Tidak. Sama si tentaranya? Enggak. Hawa nafsu kemana, badannya kemana, ininya bingung juga. Karena dia tidak punya wibawa. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kebanyakan orang kalau kolbunya mati, kolbunya pengen baik Bu, pengen jadi orang soleh. Saya pengen deh kayak si Anu, kok dia kayaknya hidupnya senang, bahagia, sabar, ikhlas gitu. Saya kok nggak bisa ya? Suka begitu nggak? Iya. Kemudian si ini tenang bawaannya juga. Orang yang kolbunya tenang, bawaan badannya juga tenang biasanya. Cara berpikirnya juga, cara berpikir nanti akan lahir dengan omongannya. Dari kolbu yang bening, yang baik, kalau dia mati kolbunya, ngomongnya pakai hawa nafsu. Yang keluar apa? Kalau ngomong sama orang celetuk-celetuk, kasar, gibahin. Gibah itu udah kayak air mengalir. Jadi apalagi ketika sholat Bu, ketika sholat hatinya ngegibah, badannya mah kemana dia kayak orang sholat badannya, hawa nafsunya kemana-mana, pengen ini pengen itu, dendam semuanya. Jadi beda-beda antara pikiran, antara hawa nafsu dan antara si jiwa, nggak nyatu. Kenapa? Rajanya nggak bisa ngatur, presiden yang nggak bisa ngatur, akhirnya yang ngatur menterinya. Kayak apa itu? Berantakan negaranya. Negara kita makmur, negara kita penuh dengan di emasnya, tambangnya, minyaknya, tapi kita impor ke luar negeri banyak-banyakan. Impor apa ekspor? Ekspor dari luar ke dalam. Impor kan, dari luar ke dalam impor. Iya. Listrik kita cadangannya luar biasa, tapi harganya apa? Mati. Rajanya mati. Yang atur yang lain. Kenapa? Karena mungkin dia seharusnya tidak menjadi raja, menjadi raja. Harusnya orang yang tepat di dalamnya. Harusnya ketika kita dikasih oleh Allah jiwa ini, kita tepat Bu. Cuma kenapa? Karena dinnya tidak ditegakkan. Kita cuma Islam doang, akhirnya badan doang yang bekerja. Tapi ininya nggak bekerja. Akhirnya ini kemana, hawa nafsu kemana, ngatur masing-masing. Jadi nggak jelas. Kadang-kadang kolbunya kalau lagi sholatnya rajin naik dikit. Ada tenaganya. Jadi yang menghidupkan kolbu ini amal soleh Bu. Semakin banyak amal soleh seseorang, semakin kuat kolbunya Bu. Kata Allah begini di dalam hadis, pernah dengar ya Bu ya? Aku cinta dengan hambaku yang melaksanakan amal kewajibannya. Kewajiban itu apa? Amal-amal kewajiban, sholat lima waktu, ya, kajian ilmu, itu kajian wajib. Kemudian puasa wajib, berbakti ke suaminya. Itu bagus Bu, tapi kalau kurang gizinya, kurang sholatnya tadi, apalagi sering lalai, apalagi nggak husu, makin nggak berdiri nih si jiwa nih. Karena yang menghidupkan kolbu ini adalah amal soleh. Nah, bagaimana caranya? Kata Allah, tambahi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ini kurang gizinya, tambahin vitamin. Ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka si jiwa ini akan bergerak dengan kokoh, kuat. Tubuh ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib dulu, tapi nanti kalau kurang ibadah-ibadah wajibnya ditambah ibadah sunnah, maka ini yang mendatangkan kecintaan Allah. Kenapa mendatangkan kecintaan Allah? Karena ketika Allah menghadirkan kolbu jiwa seseorang, dia pakai kolbu jiwanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dibangun jiwanya. Nah, ketika si jiwa ini bangun, bagus, baik,
maka si badan akan mengikuti si jiwa. Ibu ketika sholat, kalau jiwanya, kolbunya baik, kolbunya terang, maka Allah hadir ke dalam kolbu dia. Pasti badan itu ngikutin. Tenang. Saya praktek, saya coba. Ketika inna sholati, sesungguhnya sholatku, hadir Allah. Itu Bu, begini benar-benar. Gak ada. Gini gak ada. Kita, kenapa? Karena si kolbu sedang connect dengan Allah, si badan ini ngikutin. Si ini memperkuat yang ada di kolbu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, kata si akal. Si akal berpikir, sedang apa saya? Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Di dalam kolbu kita hadir Allah. Ini menguatkan kolbu. Tugas ini adalah menguatkan di dalam. Penguat dia, Bu. Ilmu yang kita dapat itu menguatkan, mengarahkan. Ini hadirnya Allah dengan kebeningan kolbu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Tapi kalau ininya kemana? Inna sholati wa nusuki. Ininya kemana? Ingat di dapur, ingat ini, ingat anak, ingat ini kemana-mana. Allahu Akbar. Makan apa ya nanti siang? Itu berarti berbeda antara ini badan dengan kadang-kadang badannya nggak jelas lah ya. Kadang-kadang ada suara dikit udah ngelirik gitu ya. Terus pengennya buru-buru badan ini, nggak sabar. Itu beda-beda kan. Tapi kalau si kolbunya yang jadi raja, saya bukan berarti sholatnya udah bagus ya Bu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini keringatnya kering di mata. Tapi kita sudah berusaha mencoba seperti apa gitu ya. Dan kadang-kadang kalau imannya lagi kuat, benar-benar Bu, ini ngikutin, pikiran ngikutin, badan ngikutin, kolbu juga searah, sejalan. Dia jalan berbarengan. Itu akan mendatangkan sesuai yang dikatakan oleh Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Yang mengingat siapa? Kolbunya. Maka akan mendatangkan ketenangan. Pikiran tenang, badan tenang, kolbu tenang. Itu yang disebut ala bizikrillah. Tapi kalau ibu berzikir kepada Allah hanya sebatas di mulut, ini yang gak berzikir, gak bakalan tenang Bu. Saya udah baca la ilaha illallah 1000 kali. Banyak yang curhat ke saya Bu. Sudah baca alhamdulillah sekian ribu, sudah baca ini. Tapi kok karena dia belum paham arti zikir itu di mana. Zikir itu di kolbu. Yang harus menguasai kita itu kolbu Bu. Kalau kolbu sudah menguasai, ini ngikuti nurut. Ini si hawa nafsu nurut. Tapi kalau yang bergeraknya bukan kolbu, bukan jiwa, si ini yang ngatur, berantakan Bu. Nanti kolbunya kotor, kemudian badannya juga nggak jelas, apalagi hawa nafsunya yang didorong oleh syaitan. Hawa nafsu itu kan seperti bara, setan itu tinggal begitu. Jadilah api. Kalau ini yang memerintah, anak ngeselin dikit udah matanya melotot, marah-marah. Yang disalahin bapaknya, yang disalahin ini. Kemarin sih itu, kamu sih, tetangganya, teman-temannya semua disalahin. Si jasadnya ini nggak jelas, jasad tuh nggak jelas. Karena apa? Didorong oleh hawa nafsu kan. Udah itu 11-12 ini Bu. Keburukannya 11-12 antara hawa nafsu dan jasad. Maka kita taunya dari mana? Dari Yusuf ayat 30. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. 11-12 ini. Berbuat dosa. Kalau amarah dan jasad ini. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Rahmat itu datangnya ke jiwa. Jadi ibu-ibu yang dibimbing oleh Allah berarti jiwanya insya Allah sedang berusaha pembersihan. Jadi supaya itu harus dibersihkan. Ada ada tingkatannya Ibu. Supaya bersih itu. Supaya Allah membimbing kita, Allah bersemayam di dalam hati kita. Itu konsep ulama tasawuf itu ada 3 hal. Yang pertama namanya pembuangan sifat-sifat buruk
namanya takhalli, pembuangan sifat-sifat buruk. Takhalli, Bu, namanya. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan ya tahalli apa, tahalli apa, tajalli apa. Inilah yang Allah akan bertajalli kepada orang yang ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang kedua yaitu tahalli. Tahalli itu setelah sifat-sifat buruk kita ini berusaha menjadi orang yang ikhlas, yang baik, yang ridho, yang pokoknya yang baik-baik, yang buruk-buruk kita buang. Maka yang kedua yang akan datang kepada qalbu kita yaitu tahalli, memasukkan sifat-sifat yang baik ke dalam qalbu kita. Yang tadinya kita buang sifat malas. Biasanya kalau sholat zuhur jam 3 gitu ya, setengah 3. Saya mulai sekarang harus jam setengah 1, jam 12 atau jam 1 gitu. Nah, berarti sifat buruk sudah kita buang. Yang ada kita masukkan tahalli. Tahalli itu artinya memasukkan sifat-sifat yang baik, yang mulia ke dalam qalbu kita melalui kebiasaan, akhlak atau tingkah laku kita sehari-hari. Itu namanya tahalli. Mengganti perbuatan buruk kita yang lalu dengan perbuatan yang baik. Ibu dulu kurang sabar dengan suami. Saya jangan begitu lagi, sekarang harus lebih sabar. Berarti sudah memasukkan tahalli ke dalam qalbu ibu. Kalau sudah bisa melakukan itu, Bu, tadinya males sholat tahajud jadi rajin. Tadinya males sholat duha jadi sholat duha. Tadinya bakhil, sekarang dia lawan bakhilnya, banyak berinfak. Tadinya gak mau melayanin orang, apaan sih nyapu musola? Bukan lepas saya. Sekarang mau nyapu musola, mau bawain air, mau apa, pokoknya beramal soleh gitu, Bu. Yang tadinya dia bilang gengsi gitu, sekarang gak gengsian. Nah, ini namanya tahalli, memasukkan sesuatu sifat akhlak yang mulia ke dalam hatinya, itu namanya tahalli. Kalau sudah ini kita miliki, sudah jadi habit, Bu, sudah jadi kebiasaan, maka yang ketiga, Allah akan bertajalli kepada orang tersebut. Tajalli itu artinya bersemayam. Kalau orang sudah bersemayam di dalam qalbu orang yang sudah membuang sifat-sifat buruk, Bu, tadinya suka iri, suka dengki, suka sombong, pokoknya buruk-buruk lah, maka akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau sudah itu kita perjuangkan, nah nanti ini akan ada hadiahnya, datanglah Allah bersemayam di dalam qalbu seorang ini. Kalau Allah sudah bersemayam dalam qalbu orang ini, apa kata hadis Nabi? Pendengarannya adalah pendengaran Allah. Pendengaranku, kata Allah. Tangannya adalah tangan aku. Berjalannya dia adalah langkah Allah, Bu. Maka barang siapa yang menyakiti dia, ada orang gak suka nyinyir dengan orang yang soleh, Bu. Kata Allah, dia sedang melakukan perang, sedang menabuh genderang perang sama aku. Celaka, Bu, kalau kita gak suka sama orang yang seperti ini. Orangnya sabar, ikhlasan, baik, pokoknya baik semua. Itu hati-hati, Bu. Dia sedang akan menampung tajallinya Allah ke dalam dirinya. Kebaikan. Artinya Allah yang akan membimbing dia. Ngomongnya juga omongan Allah, Bu. Sekeluar kata dari dia kalau kita minta doa, itu akan terkabul. Tatapannya, sayangnya dia akan membawa keberkahan buat kita. Bermakna semuanya hidupnya, Bu. Inilah kalau orang sudah bertajalli. Kenapa? Karena dia membersihkan qalbunya serta dia beramal soleh dengan sesungguhnya. Amal soleh yang sesungguhnya itu seperti apa? Karena amal soleh itu banyak, Bu. Sudah jam berapa, Bu? Gak apa-apa, Bu, dikit lagi, Bu. Aku tahu. Jadi ketika Allah bertajalli kepada hati seseorang, ya Bu ya, nanti apa yang dia lakukan pasti hasilnya selalu produktif. Selalu produktif. Kenapa?
Karena Allah yang membimbing, Bu. Allah itu memberikan benih kepada setiap manusia ya, Bu. Ibu semua dikasih benih. Nah, benihnya ini akan tumbuh sesuai tumbuh kembangnya jiwa. Kalau dalam ilmu kedokteran sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Ya kan gitu? Maksudnya jiwa. Kita juga ada, Bu, istilah itu dalam ilmu tasawuf. Sesuai dengan tumbuh kembangnya jiwa. Yang Allah inginkan apa? Amal solehmu. Jadi ibu kita harus melayani manusia yang lain. Itulah nanti Allah bertajali, itu nanti akan kelihatan amal solehnya kita. Produktif, Bu. Manfaat apa yang dia lakukan. Selalu baik, selalu bagus. Nanti kita jelaskan lebih panjang lebar lagi ya, Bu, ya, tentang itu. Misi hidup namanya. Nanti ketika saya menerangkan akan ketemu lagi kalimat-kalimat tersebut. Jiwa kolbu ini, Bu, kan ingin Allah bertajali kepada kita ya. Punya dua pintu. Satu pintu ke atas, yaitu alam malakut, alam para malaikat, alam kesucian, atau alam langit, 7 lapis langit. Jadi ada orang yang dikaruniakan oleh Allah kolbunya ini, ingin selalu ketika melihat langit, ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Masya Allah, ini gimana, Bu? Timbul keyakinannya, timbul takjubnya kepada Allah. Ketika kita melakukan suatu perbuatan baik atau amal soleh, banyak baca Quran, banyak berinfak, pokoknya yang baik-baik, senyum, ikhlas, ridho, itu hati kita sedang naik ke alam malaikat. Malaikat pernah berbuat dosa nggak? Tidak. Selain dari Azazil ya, Bu, ya, selain yang dari iblis, maksudnya yang sekarang yang mengikuti perintah Allah. Berarti hati kita sedang ke atas. Pandangannya, maksudnya cara pandangnya, Bu, cara pandangnya ke atas. Kan kita kadang kalau lagi ikhlas suka bersih ya hati kita, seneng ya, Bu, ya. Kemudian lagi banyak amal solehnya, banyak sholat tepat waktu, kemudian banyak berinfak, banyak puasa. Nah, itu berarti kita sedang naik ke atas. Pandangannya itu maksudnya ke sifat-sifat alam para malaikat. Di bumi, nah ini ada, jadi si hati ini ada pintunya ke atas, ada juga pintu ke bawah. Karena kita belum meninggal, maka pintu kita, cara pandang kita ke bumi. Kalau saya berbuat baik, saya harus ikhlas, nggak boleh karena manusia. Nah itu, Bu, cara pandangnya ketika kita melakukan pekerjaan amal soleh di bumi, itu pun harus cara pandang Allah. Kan tadi di langit ya, cara ketika kita banyak baca tasbih, apa itu kan bacaan-bacaan para malaikat. Ketika kita bekerja di bumi, ketika kita melihat, ketika kita dikasih kemampuan untuk menanam tanaman, ada yang senang tanaman, kan itu bertasbih tanam, Bu. Kita menanam ini bertasbih, dapat pahala kita. Kalau saya nanam apapun itu mati, Bu. Tangannya enggak ini, saya pengen padahal. Ya ibu-ibu yang dikasih karunia oleh Allah bisa menanam dengan baik apa gitu, lakukan itu. Karena itu dia bertasbih. Bertasbihnya dia sama kita seperti kita bertasbih. Iya. Jadi ketika melihat sesuatu yang ada di bumi, dia pun akan melakukan apa yang dikehendaki, apa yang diridhoi oleh Allah. Begitu, Bu. Maka ini si kolbu ini, baik dia pandangannya ke atas maupun pandangannya ke dunia, ke dunia kita, itu nanti si kolbu ini sebetulnya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan, itu sebenarnya sedang mengendus mencari Allah lewat pandangannya ke atas maupun pandangannya ke dunia. Bisa dipahami nggak? Saya takutnya terlalu ini, Bu, bahasanya. Bisa ya, insya Allah ya. Nanti kalau nggak dipahami sekarang, besok insya Allah Ibu akan paham lagi. Nah, kalau ketika di bumi bagaimana memaknai, mengerti tentang apa yang kita lakukan yang di alam bawah ini. Kan pintunya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Caranya yang di bumi ini kita harus
dekat dengan Al-Quran. Tidak akan baca, dekat bersahabat dengan Al-Quran. Karena kan saya berbicara kolbu. Kolbu itu punya dua pintu ya Bu ya. Pintu ke atas, pintu ke bawah. Nah, kolbu itu akan berkarat. Nah Ibu nih, ingat ya Bu ya. Kolbu itu kan kata Rasulullah, kolbu itu seperti mesin. Dia akan berkarat. Bagaimana supaya kolbu tidak berkarat? Dia ingin menemui Allah kan? Ada dua pintu menemui Allah itu, ke atas ke bawah. Nah, caranya harus mendekati Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Maksudnya apa? Harus mengkaji ya, mengkaji. Harus bisa menemukan hikmah dari Al-Quran itu. Bukan aja sebatas membaca Bu. Kenapa? Kita lihat. Ada orang yang membaca Al-Quran sehari 1 juz, tapi dia temperamen, tapi dia egois. Berarti tidak sesuai dong katanya. Kolbu orang yang akan bisa menggapai Allah adalah kolbu orang yang tidak berkarat. Bagaimana supaya tidak berkarat bisa menggapai Allah? Harus mampu menangkap hikmah di alam dunia ini dengan Al-Quran. Betul nggak Bu? Ada orang banyak puasa, banyak baca Quran, tapi kalau nggak bisa menjaga mulutnya, tetap ada iri, ada dengki dan sebagainya, berarti itu tidak ada manfaatnya Al-Quran buat dia. Harus punya hikmah. Caranya gimana? Dengan ilmu. Jadi di dunia ini kita dengan ilmu Bu. Bersih jiwa kita karena sudah tersingkap hikmah di dalamnya. Hikmahnya dari mana pengetahuannya? Dari Al-Quran. Jadi selain Ibu baca Al-Quran, Al-Quran juga punya kemuliaan ketika dibaca. Tapi kalau tidak tersingkap hikmah, tetap akan mengkarati kolbu. Kolbunya tetap berkarat kalau nggak mengerti hikmah Al-Quran itu. Karena sudah waktunya kayaknya ya. Kalau mau dijelaskan masih panjang ini Bu. Tentang jadi begini ya Bu, kita tambah sedikit ya. Itu jadi hatinya hati yang tadi berkarat jadi bersih. Artinya begini Bu, setiap ayat yang kita baca, setiap huruf yang kita baca itu mengandung hikmah. Jadi Ibu nanti Allah bertajalli deh insya Allah kalau sudah bersih hatinya Ibu. Kalau lagi baca Quran, Allah akan ajarkan pengetahuannya. Kan Allah bertajalli ke kita, bersemayam. Allah akan pahamkan Bu. Tapi yang dipahamkan oleh Allah hanya hati orang-orang yang bersih. Dalam Quran surat Al-Mulk ya Bu ya. La yamassuhul Quran illal mutahharun. Tidak bisa Al-Quran ini dipahami hikmahnya Bu. Tidak bisa Al-Quran ini kita pegang kecuali oleh orang-orang yang dibersihkan. Kata para ulama sufi, kalau dalam tafsirnya ulama sufi, yang dibersihkan kolbunya. Kolbunya Bu, kalau ingin paham Al-Quran, mengerti, kita praktekkan, kita amalkan. Ayo, kita ini takholi artinya buang dulu keburukan. Takholi. Ya. Tahali baru tajalli. Tajalli. Takholi buang sifat-sifat buruk kita, ganti dengan perbuatan sifat-sifat yang baik, maka nanti Allah akan bertajalli. Tajallinya Allah ini kita nanti akan dipahamkan Al-Quran bagaimana kita bersikap, memiliki rasa dan sebagainya dalam mensikapi hidup. Hidup ini nanti akan tambah bermakna Bu, menyenangkan gitu. Kalau Allah makin kesini, makin kita bersihkan kolbu kita, Allah makin bersemayam, Allah makin bertajalli. Ini pendidikan udah tinggi ya Bu ya. Nanti akan saya jelaskan, semua nggak boleh saya sampai di sini doang menjelaskannya karena masih luas. Bertajallinya Allah itu kalau Allah kita sudah mahabbah dengan Allah, sudah cinta dengan Allah.
Di bawah cinta itu namanya ridho. Di bawah ridho namanya sabar. Kita sudah di mana posisi kita? Tapi kata Allah, kata Rasulullah, Al-Quran itu kan bukan hanya untuk Nabi, ya Bu ya, bukan hanya untuk Rasul. Al-Quran itu untuk kita. Jadi kita bisa membersihkan kalbu kita, Bu. Nggak cepet baperan, tadinya susah memaafkan orang, dendam, kesel, ria, bisa Bu, insya Allah kita perjuangkan. Nanti kalau udah itu dibuang, masukin sifat-sifat yang baik, nanti Allah akan tajalli. Nah itu tajalinya Allah, nanti kita punya rasa cinta pada Allah, ridho dengan ketentuan Allah. Nah kalau masih sabar, masih perjuangannya masih tinggi ya. Minimal kita udah sabar Bu ya. Masya Allah, indah banget. Jiwa saya ini menggebu-gebu, bergembira Bu mendapatkan pengetahuan ini. Karena ini pengetahuan jiwa Bu. Ya, cukup sekian. Semoga apa yang kita sudah lakukan pada pagi menjelang siang ini Allah ridhoi. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil dari diri saya sendiri. Mohon maaf bila mana ada kehilapan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.